Bisa Mbak, aku mau nyari kayak di rumah aku kan ada adik aku nih, dia itu kayak alergi tentang debu nih Mbak. Jadi yang cocok tuh buat dia apa ya? Maksud alat dia nih, misalnya biar nggak kayak bersin-bersin atau kayak gimana itu saya carinya apa Mbak maksudnya? Oh, alatnya. Kebetulan kita di sini punya air purifier dari Mix. Dia bisa membersihkan debu, polutan, virus, sama bakteri Kak. Di sini ada 4 sih Kak penyaringan dalamnya, ada filternya 3, sama dia ada plasma wave-nya. Oke, Mbak, ini kan saya awam nih Mbak. Maksudnya benda ini kan saya awam. Bisa gak Mbak tolong jelasin secara strukturnya, maksudnya dari cara penggunaannya, iya boleh. Nanti Mbak cara jelasin nih cara apa yang manfaat dari dia. Ya, dari awalnya ya Kak. Hmm. Ini untuk on off-nya. Untuk modenya kalau kakak mau di pagi hari, siang, atau sore, kakak cukup pakai mode auto. Tapi kalau kakak di malam hari biar nggak keberisikan, di sini kita pakai mode malam. Untuk plasma wave-nya, dia ada indikator lampunya ya kak, bisa dimatiin atau dinyalain. Oke. Terus kalau ini untuk speednya, kakak mau seberapa kencengnya, dia ada 4 step. Ini step yang paling tinggi. Untuk timernya kalau kakak mau dijadwalin bisa 1 jam, 4 jam, atau 8 jam. Kalau kakak nggak mau dijadwalin, kakak bisa matiin timernya. Aku mau nanya Mbak, gunanya otomatis sama slab itu apa ya Mbak? Mode slab otomatis dan itunya? Ya yang tadi aku bilang kak, kalau misalnya kakak di malam hari takutnya kan kakak keganggu keberisikan atau apa, jadi aku saranin kakak pakai mode di malam, jadi lebih pelan, lebih slow. Terus kalau yang biasa kakak bisa pakai yang mode autonya. Otomatis dengan kecepatan anginnya segini ya Mbak? Udah otomatis ya? Iya, kalau yang auto kita bisa atur speednya. Biasanya sih kita pakai yang paling tinggi atau yang ketiga. Gitu. Terus? Untuk modenya lagi dia ada cek filternya ya kan. Kalau cek filternya itu nanti dia ada indikatornya nyala. Itu untuk penggantian karbon, filter karbon yang warna hitam, sama untuk HEPA-nya kalau misalnya dia untuk ganti 1 tahun. Nanti di sini ada indikatornya nyala untuk cek filternya. Karbon yang hitam itu apa Mbak namanya Mbak? Dia karbon HOC Kak. Oh dia, gitu. Untuk menyerap bau-bau masakan, asap rokok. Nah dia pakai nanti di cek filternya itu nanti nyala indikator. Untuk pergantiannya biasanya 1 tahun sih Kak. Terus kalau misalnya kayak pembersihannya itu berapa lama ya Mbak? Kalau yang pertama kan kita tadi ada 3. Kalau yang pertama kan pra-filter, itu biasanya kita 2 minggu kita bersihin Kak. Kalau yang kedua karbon HOC. Kalau HOC itu biasanya 3 bulan, per 3 bulan baru kita bersihin. Oke. Nah kalau yang terakhir HEPA, sebenarnya kalau HEPA sih boleh dibersihin boleh enggak. Itu juga dibersihinnya nggak boleh pakai air, cukup pakai vakum. Kalau misalnya untuk karbon HOC-nya yang warna hitam, itu dibersihinnya boleh pakai air mengalir, habis kering boleh divakum atau boleh divakum aja, itu terserah kakak. Kalau misal untuk pra-filternya bisa pakai air mengalir juga atau bisa pakai vakum. Kalau untuk pergantiannya, kalau pra-filter itu dia nggak perlu diganti, yang perlu diganti cuma yang karbon, HOC, sama yang HEPA. Ya. Oh gitu. Selama 1 tahun, nanti dia indikatornya nyala ya kak. Ada pingnya. Terus yang smart sensor ini buat apa Mbak? Yang smart sensor dia mendeteksi bau kak, misalnya ada bau-bau masakan, bau asap, nanti dia diserapnya di sini, terus indikatornya bisa dilihat dari sini. Kalau misalnya biru itu berarti suhu ruangan kita baik, kalau yang oranye itu sedang, kalau yang merah berarti lagi buruk. Terus ketika ini bau kan otomatis ada buat alat nih Mbak yang buat menyaring. Nah itu alatnya kayak gimana Mbak modelnya Mbak? Kalau di sini kan misalnya ini kakak lagi masak, nah baunya itu kan diserap di sini, nanti ke dalam kak kita ada yang namanya tadi aku bilang yang warna hitam namanya karbon HOC. Oh itu. Nanti dia di
diserap sama si karbon VOC. Jadi udah nggak bau lagi udaranya. Terus yang itu putih ini apa ya mbak gunanya mbak? Kalau ini untuk sensor ngedetect, yang ini kak nanti keluarnya juga sama di sini. Ntar biru, merah atau oranye. Ya bisa jelasin nggak kalau misalnya biru itu apa, oranye itu apa, dan merah itu apa? Kalau yang misalnya biru ini berarti kondisi udara kita di ruangan ini baik kak. Kalau yang oranye berarti kondisi ruangan ini sedang, nggak terlalu baik, nggak terlalu buruk. Kalau yang merah itu berarti sangat buruk sekali. Terus saya ini bisa tahu kualitas itu baik atau buruknya itu dari mana ya mbak? Kualitas udara Iya. Dari sini kak, kan kita nyalain. Sebenarnya kalau misalnya kita baru nyalain, dia nanti masih berganti-ganti karena dia masih ngedetect udaranya. Tapi kalau misalnya dia udaranya udah cukup baik, baru dia nanti di sininya keganti sendiri. Contohnya kan ini kan biru kak, berarti udara di sini baik. Oh gitu. Misalnya di ruangan kakak nanti merah, berarti kondisi ruangannya sangat tidak baik. Saya pengen tahu mbak, misalnya di ruangan saya pengen instan, saya pengen tahu nih mbak. Kalau ini kan saya taunya pas ketika nyalain kan udaranya warna biru nih mbak. Cuman saya pengen yang saya lihat sekarang itu ada gak mbak perubahan yang secara ketika dikasih apa tiba-tiba berubah mbak, biar bisa tahu. Kita tes aja kali ya pakai minyak wangi. Oke boleh. Ini aku semprotin minyak wangi ya kak. Posisi di mana, di atas ya mbak? Iya, supaya dia kedetek ya kak. Oh. Dia langsung berubah warnanya kak. Kalau tadi kan kondisinya udaranya bersih, dia warnanya biru. Ini iya, ini berarti buruk. Oh buruk ya mbak. Berarti karena dia bau menyengat langsung ke sensor sini kak. Oh dia mendeteksinya dari sensornya itu ya bener ya? Oh keren juga berarti ya. Semuanya ada di sini, baru nanti ketahuannya indikatornya ada di sini. Terus cara kerja dari plasma wave ini itu gimana ya mbak cara kerjanya? Kalau dari teknologi ini kan plasma wave, dia ngeluarin ion positif kak sama ion negatif. Iya. Ya, ion negatif sama positifnya itu bisa ngebunuh kuman kak, kuman sama bakteri. Yang dikeluarin itu uap air atau H2O, jadi udaranya lebih sehat sama lebih bersih. Oh gitu. Ya. Ada yang bisa tanya lagi kak? Itu buat kayak buat penangkapan udaranya dari berapa macam mbak yang saya dapat? Kalau di sini kita 3 ya kak, di depan, di kiri sama di kanan kak. Oh gitu. Jadi udah ada 3. Ini buat ukuran luasnya berapa mbak? Dia maksimal 7. Saya kalau 4x4 bisa gak? 4x4x3? Bisa kak, soalnya dia maksimal 77 meter persegi. Bisa gak cara ngitungnya gimana mbak? Ada kalkulator gak? Bentar ya kak. Oh ini berarti bener ya, dia langsung kedetek di sini nih ketika udara di lingkungan itu disemprotkan pakai minyak wangi. Ayo. Maksimal kan tadi aku bilang 77 meter persegi. Kita tinggal P kali L kali T kak. Panjang kali lebar kali tinggi. Kalau luas ruangan saya 3x4 nih mbak. Itu tingginya kali 3 meter. 3 kali 4 kali 3. Iya. Jumlahnya berapa? Masih 36 meter persegi. Oh berarti masih masuk ya berarti. Masuk, iya, kalau misalnya buat kali 4x4 kali 4x4 kali 3 masuk gak? 4 kali 4 kali 3 itu masih 48. Oh berarti masih jauh ya. Kita 77 Oke. kapasitas maksimalnya. Ini buat listriknya berapa mbak?